Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab tentang leasing syariah yang beranggotakan saya, Istian absen 13 dan Saya Yani Agusin Novitasari, nomor absen 27. Pengertian dari leasing syariah. Leasing berasal dari kata bahasa Inggris yaitu lease yang memiliki arti menyewa, sedangkan dalam bahasa Indonesia, leasing diartikan sebagai sewa guna usaha. Leasing syariah atau sewa guna usaha adalah suatu kegiatan pembiayaan penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada pengertian berdasarkan mazhab. Ada 3, yaitu dari mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Hambali dan Maliki, yang ketiga ada mazhab Hanafi. Yang pertama ada mazhab Syafi'i, yaitu suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju secara tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Yang kedua, mazhab Hambali dan Maliki, yaitu pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Yang ketiga, yaitu mazhab Hanafi, yaitu transaksi suatu manfaat dengan imbalan. Next. selanjutnya ada landasan hukum leasing syariah. Yang pertama ada dasar hukum menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua ada landasan hukum di Indonesia. Next. Dasar hukum menurut Al-Quran dan Al-Hadis terdapat dalam Al-Quran ayat As-Zukhruf ayat 32 yang artinya, apabila mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW terdapat dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, dan At-Tirmizi yang artinya, berikanlah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka. Next. Yang kedua ada landasan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama Fatwa DSN nomor 27 _DSN MUI ketiga tahun 2007 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik atau sewa beli. Yang kedua ada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK Senin 10 Desember 2007 menerbitkan 2 peraturan tentang leasing syariah. Yang pertama, Peraturan Ketua BAPEPAM LK nomor 03/BL tahun 2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua ada Peraturan Ketua BAPEPAM LK per 04/BL tahun 2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Next. Selanjutnya ada manfaat dan keunggulan dari leasing syariah. Ada 4, yaitu yang pertama, leasing atau sewa guna usaha dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Yang kedua, usaha leasing atau sewa guna usaha dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Yang ketiga, suatu perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. Yang terakhir, yaitu mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternatif baru bagi pembiayaan di luar sistem perbankan. Next. Selanjutnya ada prinsip leasing syariah. Yang pertama ada pembiayaan perusahaan, yang kedua ada nilai sisa yang disepakati, yang ketiga ada pembayaran secara berkala, yang keempat ada jangka waktu tertentu, yang kelima ada penyediaan barang-barang, yang keenam adanya hak pilih atau option right, yang ketujuh ada leasure, yang kedelapan ada leasing. Next. Dalam transaksi leasing syariah terdapat 4 pihak utama, yaitu yang pertama ada leasure,
merupakan perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan modal. Yang kedua ada lease, yaitu merupakan perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Yang ketiga ada supplier, yaitu merupakan pihak penjual barang modal yang disewakan. Yang keempat ada asuransi, yaitu merupakan perusahaan yang menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan leasing. Next. Selanjutnya ada leasing syariah, terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu operating lease, yang kedua ada financial lease. Yang pertama, operating lease yaitu suatu proses menyewa suatu barang hanya untuk mendapatkan manfaat barang yang disewanya. Sedangkan barangnya itu sendiri tetap merupakan milik bagi pihak pemberi sewa. Sejenis operating lease sama dengan konsep ijarah di dalam syariat Islam. Yang kedua, ada financial lease, yaitu suatu bentuk sewa di mana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Intinya, dalam financial lease tersebut terdapat dua proses akad sewa dan akad beli atau ijarah muntahiyah bil tamlik. Next. Baik, selanjutnya ada akad leasing syariah. Yang pertama ada akad-akad bagi hasil seperti mudharabah yang berupa perjanjian antara pihak modal untuk membiayai sepenuhnya suatu proyek ataupun usaha dengan adanya pembagian keuntungan yang telah disepakati secara bersama. Yang kedua, ada akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli barang antara pemilik barang dengan calon pembeli. Konsep leasing bisa masuk ke dalam akad ini dengan adanya pembelian barang, lalu menjualnya kepada calon pembeli dengan adanya tambahan keuntungan berdasarkan persetujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan atau muslam fih antara pembeli atau muslam dengan penjual atau muslam ilaih. Dalam transaksi barang belum tersedia sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Lease dapat bertindak sebagai muslam dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang atau muslam fih, maka hal ini disebut dengan salam paralel. Next. Selanjutnya yang keempat ada ran, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan atau keseluruhan utang. Dalam bahasa yang umum, tujuan dari akad ran ini adalah untuk memberikan kembali jaminan pembayaran kepada leasing dalam memberikan pembayaran. Dari berbagai akad tersebut, terlihat bahwa konsep pembiayaan dengan basis bagi hasil merupakan konsep yang bisa diterapkan dalam leasing. Dalam hal ini, melalui supplier dapat memberikan dana ataupun modal dalam suatu barang tertentu. Selain itu, supplier dalam leasing ini juga berfungsi sebagai mitra dan konsep ini akan mendorong kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian leasing Islam untuk menyukseskan usaha yang dijalankan masing-masing. Next. Selanjutnya ada syarat dan rukun serta akad dan instrumen keuangan leasing syariah. Yang pertama ada kedua orang yang berakad telah balik dan berakal. Yang kedua adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang ketiga ada objek ijarah harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat, dan halal menurut syarah. Yang keempat, barang yang disewakan tidak terpaut utang. Yang kelima, objek leasing diserahkan dan dipergunakan secara langsung. Yang keenam, mengenai upaya sewa harus jelas. Yang ketujuh, objek akad sesuatu yang biasa disewakan seperti mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Next. Untuk selanjutnya yaitu produk-produk dari leasing syariah. Yang pertama, PT Alif atau Al-Ijarah Islamic Finance. PT Alif atau Al-Ijarah Islamic Finance merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Didirikannya perusahaan tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sektor real yang membutuhkan peran modal pembiayaan dengan sistem ijarah. Selama beroperasi di Indonesia, PT Alif didukung modal penuh oleh Bank Muamalat dan investor dari Timur Tengah.
Berbagai proyek leasing pembiayaan berupa sindikasi telah dilakukan oleh PT Alif sebagai motornya. Next. Al-Ijarah menawarkan berbagai jenis produk pembiayaan keuangan dari pembiayaan keuangan komersial sampai dengan pembelian alat-alat berat seperti mesin sampai dengan pembiayaan keuangan nasabah seperti mobil dan sepeda motor. Semua produk didasarkan pada penggunaan prinsip keuangan syariah dengan menggunakan prinsip skema pembiayaan keuangan ijarah atau sewa menyewa, ijarah muntahiyah bit tamlik atau sewa dan beli, dan murabahah atau jual dan beli. Selanjutnya ada produk dari Alif antara lain yang pertama pembiayaan konsumer atau pembiayaan mobil baru atau mobil purna pakai atau sepeda motor. Yang kedua ada pembiayaan korporasi yaitu pembiayaan komersial atau kendaraan komersial. Selanjutnya untuk skema pembiayaan di Alif antara lain ada 3 yaitu yang pertama murabahah, yang kedua ada ijarah, yang ketiga ada ijarah muntahiyah bit tamlik. Next. Yang kedua ada FIF Syariah, yaitu PT federal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. FIF Syariah didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK 017 tahun 2000, Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan FIF Syariah adalah akad murabahah sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia yang mengatur tentang murabahah dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Maka FIF Syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional. Next. Produk dari FIF yaitu yang pertama, produk NMC atau UMC yang dapat dibiayai dengan pembiayaan syariah hanya untuk reguler saja, sedangkan refinancing untuk saat ini belum bisa secara syariah. Yang kedua ada produk elektronik yaitu electronic home appliance, furniture, computer, and gadget and other. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara leasing syariah dengan leasing konvensional. Ada 8 aspek. Yang pertama, ada aspek hukum. Leasing syariah mengacu pada hukum syariah dan hukum positif, sedangkan leasing konvensional hanya mengacu pada hukum positif saja. Yang kedua, ada isi perjanjian. Leasing syariah dijelaskan secara rinci, biaya modal, margin, asuransi, administrasi, dan lain-lain. Sedangkan pada leasing konvensional tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, ada tingkat keuntungan. Leasing syariah tingkat keuntungannya menjadi margin laba, sedangkan leasing konvensional menjadi bunga uang. Yang keempat ada denda. Pada leasing syariah, dendanya akan menjadi dana sosial, sedangkan leasing konvensional dendanya akan menjadi pendapatan perusahaan. Yang kelima ada jika pelunasan jatuh tempo, leasing syariah tidak ada istilah bunga berjalan. Sedangkan pada leasing konvensional jika pelunasan lewat jatuh tempo dikenakan bunga berjalan. Nomor yang keenam yaitu bentuk transaksi. Pada leasing syariah transaksinya merupakan transaksi sewa beli atau bai bit saman ajil, yaitu jual beli dengan cicilan pembayaran. Sedangkan pada leasing konvensional bentuk transaksi pinjam meminjam objeknya uang dengan mekanisme bunga. Yang ketujuh ada asuransi, yaitu pada leasing syariah memakai asuransi syariah, sedangkan konvensional memakai asuransi konvensional. Yang kedelapan atau yang terakhir sumber dananya yaitu leasing syariah dari bank syariah, sedangkan leasing konvensional dari bank konvensional. Next. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengisi pertanyaan di forum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.